الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلاني والشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ يدي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين والشيخ معلم شافي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi'ilmihi wala lil jahili ay yaskuta bi jahlihi. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatu sabi'ata asyarata. Adapun makalah yang ke-17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? An-najwa tuhassinul asrar was-sadaqatu tuhassinul amwala wal ikhlasu yuhassinul a'mala was-sidqu yuhassinul aqwala wal masyuratu tuhassinul ara'a. Jadi kata Nabi yang pertama, an-najwa tuhassinul asrar. Berbisik-bisik itu, an-najwa berbisik-bisik itu, tuhassinul asrar, dapat menjaga al-asrar, segala rahasia-rahasia. Ai jelasnya, al-musararatu, perkataan yang sifatnya rahasia, tahfadzul umural maktumata, dapat menjaga al-umural maktumata, akan urusan-urusan yang tersembunyi. Fakitmanul asrari, maka menyembunyikan rahasia-rahasia itu, aqwa asbabin najahi, lebih kuat daripada sebab-sebab berhasilnya kita dalam setiap urusan. Jadi kata Nabi nih, kalau kita punya hajat, kita kalau punya urusan, diem-diem aja. Jangan kebangetan kita ini, apa namanya tuh, diomongin sono sini gitu. Apa namanya kalau orang Betawi? Ya,
Jangan semua orang kita kasih tahu. Jangan semua orang tuh kita kasih tahu. Ya, padahal itu sesuatu yang pengen kita beli gitu, ataupun sesuatu yang kita hajatin itu belum terlaksana di situ. Jangan itu. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau sesuatu hal yang diomong-omongin mulu, itu biasanya nggak kejadian gitu. Biasanya itu gagal di situ. Jadi kalau kata orang Betawi mah udah diem-diem aja. Ntar kalau udah fix baru kasih tahu. Kalau kita kan beda gitu. Ya, nih gue pengen beli mobil nih, ntar nih insya Allah 2024 gitu kan. Ya, diomongin semua sama orangnya gitu. Ya, ternyata pas 2024 duitnya itu kepake, ataupun duitnya itu habis dan yang lainnya. Kan jadinya kan bikin malu-malu gitu. Bikin jadi kita jadi malu di situ. Dan ini bukan katanya. Itu ada, saya punya saudara ataupun punya kerabat gitu. Ini lil i'tibar aja untuk pelajaran gitu. Dia ngomong bahwasannya insya Allah gue mau pergi umroh. Ya, ntar 2 bulan lagi gitu. Di semua orang dikasih tahu sama dia pergi umroh dan yang lainnya gitu. Ternyata pas hari haknya nggak jadi umroh. Kenapa? Karena lantaran nggak jadi. Orang yang mau ngumrohinnya itu ada sesuatu hal yang mengakibatkan dia itu nggak jadi diberangkatin umroh di situ. Nah itu khawatirnya itu tuh. Jadi kata Nabi itu kalau kita punya urusan diem-diem aja udah. Kita mau beli mobil nih dan ataupun yang lainnya, mau beli tanah ataupun apa, diem-diem aja. Ntar kalau giliran udah waktunya mau bayar, tinggal bayar dah tuh, tinggal beli. Nah baru dah tuh, baru orang pada tahu gitu. Wow, si Ano punya ini begitu. Nah kita itu kadang-kadang suka begitu tuh, suka pamer, suka memperlihatkan sesuatu halnya, bahkan diviralkan dan yang lainnya. Jangan. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasannya Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Ista'inu 'alal hajati bil kitmani. Ista'inu, minta tolonglah kalian, 'alal hajati, atas keberhasilannya hajat-hajat kita nih, bil kitmani, dengan menyembunyikannya kita punya hajat gitu. Jadi jangan digembor-gemborin dulu gitu. Kita nih mau apa nih? Mau niatan gitu. Insya Allah tahun depan saya mau pergi haji atau mau pergi umroh atau mau beli ini atau mau nikah gitu kan. Ya, mau nikah nih. Kagak usah diomongin ke yang lain. Ya, kita ngomongnya rahasia aja, rahasia. Doain aneh ya, kalau seandainya ada jodoh, ya tahun depan aneh mau nikah di situ. Emang calonnya udah ada insya Allah gitu. Diem-diem aja, ngomongnya bisik-bisik aja. Kagak usah semua orang kita kenceng ngomongnya gitu atau diinformasikan dan yang lainnya gitu. Khawatir itu tuh, kebanyakan itu gagal di situ pas hari haknya di situ. Ya, ini Nabi yang bilang nih, kalau ente pengen punya hajat itu hasil maksud, bil kitman, diem-diem aja. Jadi kita ini tahu-tahu aja sifatnya gitu, tahu-tahu kawin, tahu-tahu punya mobil, tahu-tahu punya rumah, begitu. Kan biasanya begitu. Tahu-tahu bininya 2 gitu. Ya diem-diem aja dia. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin, maka sesungguhnya setiap sesuatu yang memiliki kenikmatan, mahsudun, pasti didengkiin sama orang. Tuh. Ini nih kata Nabi, makanya fa inna kulladzi ni'matin mahsudun. Karena setiap sesuatu yang memiliki kenikmatan
itu mahsudun, akan didengki sama orang. Kita ngasih tahu ke orang nih, ya bro, besok aneh mau beli mobil tuh. Yang denger kan langsung jadi usai, udah beli mobil aja gitu, ya kan? Bro, besok saya mau beli rumah. Kan yang namanya mobil, yang namanya rumah ataupun motor ataupun yang lainnya sifatnya keduniawian, itu semua orang yang mendengar ataupun yang melihat pasti kepengen di situ. Nah, kan kalau seandainya kita kasih tahu kepada mereka, timbulnya mereka itu hasut sama kita. Ya. Tahu-tahu kita lagi di imigrasi, foto ya kan, cerek gitu kan. Waduh, kita posting ya kan, lagi di imigrasi. Itu pasti orang yang melihat postingan kita pasti hasut tuh, useng. Ini dia mau umroh apa mau haji nih, gitu kan? Apa mau apa yang lainnya? Ataupun dia foto lagi di dealer gitu, foto lagi di perumahan atau yang apa, pasti bikin orang itu hasut di situ. Nah, itulah yang mengakibatkan karena timbulnya orang hasut sama kita, timbul yang namanya penyakit syarrul ain. Penyakit yang mana dikhawatirkan ketika orang itu menginginkan apa yang ada pada diri kita, itu timbul yang namanya mudarat bagi kita di situ. Bahkan bisa jadi apa ya namanya kalau bahasa kita, jadi timbul nggak ada keberkahannya di situ jadinya. Makanya Nabi ngajarin sama kita, kalau kita pengen-pengenan apa aja, diem-diem aja. Ya, tar kalau udah emang tanggal mainnya baru udah kasih tahu di situ. Jangan belum masih jauh tanggal mainnya udah gembar-gembor yang lainnya. Khawatir nanti kita kecewa di situ. Tersebab apa? Tersebab banyak orang yang hasut sama kita di situ. Ya. Kan bisa juga kita nyakitin orang gitu kan. Kita beli mobil, ada tetangga kita mati gitu kan, gara-gara nggak kuat ngelihat postingan mobil ataupun yang lain. Kan bisa aja, ya enggak? Wah, ini orang main beli lagi aja gitu. Paham ya Pak ya? Jadi kalau kita pengen hajat kita terlaksana mulus, kalau bahasa kitanya, kata Nabi, diem-diem aja. Ntar kalau udah mau tanggal mainnya baru dah kita kasih tahu dah gitu. Ya, kira-kira hari Minggu nih ya kan nikahnya. Nah, baru sekarang kasih tahu, Pak saya ngundang nih mau kawin. Nah, itu berarti emang udah tanggal mainnya. Ini mau kawin masih 6 bulan gitu, ataupun masih setahun lagi udah ngomong mulu gitu. Ya, kenapa? Karena setiap nikmat yang kita miliki atau yang sesuatu yang kita punya gitu, kalau kita posting, kalau kita viralkan, itu menjadi hasud bagi orang lain di situ. Kita mah biasa-biasa aja. Tapi kan kalau orang yang lihatnya gitu, buset, nih orang makan enak-enak mulu di situ kan. Ya, kita tuh sama dia dikulitin gitu. Kemudian wassadaqatu tuhassinul amwala, dan sedekah itu kata Nabi dapat menjaga kita, tuhassinu dapat menjaga al amwala akan harta-harta kita. Jadi kata Nabi wassadaqatu tuhassinul amwal, dan sedekah yang kita kerjakan itu dapat membentengi harta-harta kita, dapat melindungi kita punya harta, ya, dapat menjaga kita punya harta. Ruya diriwayatkan an Abi Dardai daripada Abu Darda. Qala berkata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Ma min yaumin, tidaklah dari satu hari, gharabat fihi, yang terbenam fihi pada hari itu, syamsuhu, matahari yang ada di hari itu, illa, kecuali wa malakani yunadiyani, ada dua malaikat yunadiyani yang keduanya itu berdoa.
Jadi artinya apa? Artinya adalah setiap hari nih yang kita lewatin itu tidak luput dari dua malaikat yang selalu berdoa di situ. Apa itu doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Allahumma ya Allah, a'ti, berikanlah munfikon, kepada orang yang memberikan nafkah, kepada orang yang bersedekah pada hari ini, apa? Kholafan, ganti yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah lagi dari apa yang dia keluarkan pada hari ini. Tuh. Jadi malaikat itu mendoakan bagi siapa saja yang pada hari itu tuh dia mengeluarkan sedekah, si malaikat itu selalu berdoa, ya Allah, berikanlah ganti yang lebih banyak, lebih berkah daripada apa yang dia sedekahkan pada hari ini. Dan itu setiap hari berlaku di situ. Dalam keterangan yang lain, setiap pagi itu dua malaikat itu berdoa seperti itu. Nah, yang satu lagi malaikat itu wa mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang medit, pelit, kucrit, ya, buntut gasiran. Mumsik itu mananya orang yang menahan hartanya. Mumsik, amsaka kan mananya menahan. Kata malaikat yang satu, ya Allah, berikanlah kepada si pelit itu tuh, kepada orang yang pelit itu apa? Talafan, ya, kehilangan dalam hartanya. Talaf tuh mananya hilang. Hilang tuh dalam artian ya binasa gitu. Ada kalanya ditipu, ya, ada kalanya hilang, ada kalanya apa lagi? Dipakai buat berobat, ya kan? Nah itu. Makanya kita setiap hari ini jangan sampai kita nggak bersedekah. Kalau kita nggak punya uang, maka kita bersedekah kepada makhluk Allah yang lainnya. Bisa dengan gula atau makanan ataupun yang lainnya, biar didoain sama malaikat di situ. Itu Nabi mengatakan seperti itu. Wa anzala fi dzalika al-Qur'ana, dan Allah turunkan pada masalah yang demikian itu Al-Qur'ana dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini kata Allah nih. Fa amma man a'ta, maka barang siapa yang bersedekah, wattaqa, dan dia bertakwa. Takwa di sini, bertakwa di sini maksudnya adalah dia sedekah tidak ngarepin apa-apa. Bukan lantaran pengen dipuji, bukan lantaran mengharapkan sesuatu yang lebih banyak lagi, bukan itu. Makanya kalimat itu dibarengin dengan kata wattaqo di situ. Jadi kata Allah, fa amma man a'ta wattaqo, maka barang siapa yang bersedekah dan dia bertakwa, artinya tidak ada embel-embelnya. Dia sedekahnya itu murni karena Allah di situ. Bukan karena dia ngasih sedekahnya sama orang miskin, ya kan? Biar dia itu bisa bantuin lempengan dia lagi ngecor gitu kan. Kita kasih gitu kan, gini-gini dengan harapan biar dia bantuin ngecor gitu. Itu namanya embel-embel, gak ada embel-embelnya. Kita ngasih uang ke kiai gitu kan. Ini biar kiai itu gampang kita suruh-suruh. Itu namanya nggak ikhlas di situ. Ataupun nyuruh siapa, nyuruh karyawan, nyuruh apa gitu, yang mana dia itu sedekahnya bukan karena Allah, tapi biar ada timbal baliknya gitu. Ya, makanya Allah mengatakan wala tamnuna tastaksir. Janganlah kalian itu memberi tapi mengharapkan sesuatu yang banyak di situ. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan bil husna. Bil husna ini maknanya ada dua. Bil husna dengan sesuatu yang baik, atau bil jannah gitu. Dan dia membenarkan bahwasannya orang yang bersedekah itu akan mendapatkan ganti dari Allah
kemudian dia nanti diberikan surga oleh Allah, dan dia nanti diberikan kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dasarnya itu tuh. Saya mau sedekah. Niat saya itu bahwasannya apa yang saya keluarkan itu karena Allah. Kalau saya niatkan karena Allah, pasti Allah itu akan membalas ya apa yang menjadi kebaikan-kebaikan bagi saya di situ. Tuh begitu. Jadi kita harus pahami dalam sedekah yang kita keluarkan ada kebaikan-kebaikan Allah yang akan diberikan kepada kita. Nih. Kemudian fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan kepadanya lil yusra, bagi kebahagiaan. Yusra, kehidupan yang mudah, apa aja gampang. Orang yang sedekah nanti dia punya urusan itu Allah tuh yang bakal ngatur, Allah yang bakal mudahin, Allah yang bakal ngasih solusi di situ. Itu pastinya seperti itu. Ya, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong kepada seorang hamba selama si hamba itu menolong saudaranya. Itu di situ. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, telah berkata, telah menafsirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akan ayat ini. Ya, penafsiran Ibnu Abbas tentang ayat ini adalah jelasnya man a'ta fima amara. Barang siapa yang bersedekah fima amara, dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, wattaqa fima hadara, dan dia bertakwa fima hadara, dengan apa-apa yang hadir, wasaddaqa bil khalfi, dan dia meyakini dengan gantinya yang akan diberikan oleh Allah dengan yang baik dan yang lebih banyak dan lebih berkah, min ataihi, dari setiap pemberian-pemberian sedekahnya. Itu makna dari wasaddaqa bil husna itu. Apa yang kita keluarkan pasti sama Allah diganti di situ. Ya. Nah, orang yang seperti itu fasayuhayyi'uhu, maka Allah akan mempersiapkan kepadanya orang yang bersedekah disertai dengan ketakwaan dan membenarkan tentang apa yang menjadi balasan daripada Allah, maka Allah akan sediakan baginya apa? Lil khoslati, bagi urusan-urusan allati tuaddi ilar rahati, yang menghantarkan dia itu pada kebahagiaannya. Orang kalau seandainya demen sedekah, pasti itu dia akan hidupnya itu senang, lega gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, wal ikhlasu yuhassinul a'mala, dan ikhlas itu, sifat ikhlas itu yuhassinul a'mala, dapat memelihara amal-amal perbuatan kita. Jadi kalau seandainya kita beramal ikhlas, insya Allah tuh kita punya amal dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di situ. Fa'a'la maratibil ikhlasi, maka yang paling tinggi ya level daripada ikhlas itu, yang nomor satu adalah tasfiyatul amali, memurnikan amal kita, an mulahadzatil khalqi, daripada bagian-bagian makhluk. Kita betul-betul ibadah itu karena Allah, tidak memperhatikan daripada bagian-bagian makhluk. Apa itu bagian-bagian makhluk? Bi alla yurida, dengan sekiranya dia itu tidak berkehendak, dia tidak berkeinginan, bi ibadatihi, dengan ibadahnya, illam tithala amrillahi, kecuali melaksanakan perintah Allah. Tuh namanya orang ikhlas tuh. Orang yang ikhlas, yang urutan nomor satu, peringkat nomor satu adalah dia jernihkan
amalnya itu daripada unsur-unsur makhluk. Dia beribadah, dia sholat, dia ngaji, dia baca Quran, dia ibadah, dia haji, dia zakat, itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah di situ. Wal qiyama bihaqqil ubudiyati, dan melaksanakan dengan statusnya dia sebagai hamba Allah. Kita ini adalah hamba Allah. Kalau kita adalah hamba Allah, maka kita ini harus melaksanakan sifat-sifat kita selaku hambanya. Apa yang diperintahkan, maka kita harus melaksanakan. Itu yang dibilang al-ubudiyah, sifat-sifat kehambaan itu. Jadi yang namanya hamba kalau disuruh kudu nurut. Kita yang namanya pegawai gitu, apa yang menjadi perintah atasannya kita kudu nurut. Begitupun kita sama tuh. Kita ini melaksanakan perintah semata-mata karena kita ini adalah statusnya sebagai hamba Allah di situ. Ya. Duna iqbalin nasi alaihi, bukan mengambil simpati daripada manusia, bukan itu, bukan agar manusia itu simpati. Mahabbati, dengan cara senang, biar orang senang. Ya, kita ibadah, kita ngajar, kita khutbah, kita ceramah, kita ngajar, niatnya bukan karena Allah, tapi biar orang itu senang sama kita. Nah, itu namanya dia nggak ikhlas. Wathana'i, dan pujian, wal mali, dan harta. Ya kan, kita ibadah biar orang itu banyak yang ngamplopin, banyak yang mengapresiasi dan yang lainnya, ya kan? Ya, ntar aja tenang bu, ntar saya taklim bu, ntar dapat duit beli beras gitu. Nggak boleh begitu. Ya, itu namanya dia nggak ikhlas. Kenapa? Karena ada iqbalun nas. Makanya dijelaskan dalam sebuah riwayat gitu, ketika seorang hamba minta jatah sama Allah gitu, ya Allah mana pahala saya? Kata Allah, pahala yang mana katanya? Lah itu ya saya sembahyang, saya ngaji, saya baca Quran, itu kan dapat pahala gitu. Lah, kan dulu kamu itu ibadah bukan karena aku, tapi karena manusia, biar dikata ya orang alim, biar dikata orang benar, orang soleh dan yang lainnya. Minta sama mereka, jangan minta sama saya gitu. Nggak ada urusan sama saya di situ. Begitu. Wa nahwi dzalika, dan yang lainnya, dan seumpama yang lainnya. Itu urutan pertama dari ikhlas, tingkatan paling tinggi itu. Tingkatan paling tinggi dari ikhlas itu adalah menjernihkan amal ibadahnya hanya kepada Allah, dan dia tahu betul tentang status dia sebagai hamba. Dia nggak menuntut apapun dari Allah di situ. Namanya ikhlas nomor satu. Wal martabatu tsaniyatu, adapun ikhlas yang level kedua, rada nurun nih, beda sama yang nomor satu, ini rada turun gitu. Ayya'mala lillahi, dia beramal karena Allah, dia niatnya beramal karena Allah, tapi dia liyu'tiyahu, agar Allah memberikan kepadanya al-hudzudzal ukhrawiyata, akan bagian-bagian akhiratnya. Ya Allah, saya sholat nih ya Allah, saya sholat ini karenamu ya Allah, tapi saya sholat juga biar nanti saya ini tidak dimasukkan ke neraka, tapi saya ini berharap engkau masukkan saya ke surga di situ. Ya, ikhlas nggak dia? Ikhlas, cuman level yang kedua gitu, masih dibenarkan di situ. Kalbi'adi anin nari, ya apa itu bagian-bagian akhirat? Adalah kalbi'adi anin nari, seperti dijauhkan daripada api neraka. Itu tujuan ukhrawi ya. Tapi niatnya masih dikategorikan ikhlas gitu. Cuman dia ngomong tuh, ya Allah, saya ibadah karenamu ya Allah, tapi saya juga mengharapkan agar engkau nanti ya menjauhkan saya dari neraka dan memasukkan saya ke surga. Itu masih termasuk ikhlas juga. Wa idkhalihil jannata, dan seperti memasukkannya ya Allah itu kepadanya al jannata, akan surga. Wa tan'imihi, dan Allah memberikan kepadanya kenikmatan-kenikmatan surga, bi anwa'i maladhiha, dengan bermacam-macam kelezatan-kelezatan surga. Ya Allah, saya
sembayang biar bidadarinya banyak nanti di akhirat gitu kan. Ataupun istana dan yang lainnya. Itu masih dikategorikan sebagai orang yang ikhlas dalam beramal. Cuman level KW, ya. KW berapa tuh? Ya. KW 2 atau KW 1? Wal martabatu tsalitsatu, ataupun martabat yang ketiga. Martabat ikhlas yang ketiga, ayya'mala lillahi, dia itu beramal lillahi bagi Allah, tapi liyu'tiyahu hadzan dunyawiyah. Dia berharap kepada Allah itu agar diberikan kelancaran dalam bagian-bagian duniawi gitu. Katawassu'atir rizki, seperti agar diluaskannya rizki. Ini kita banget nih ya gitu. Ya kan? Malam Jumat kita bacanya apa? Waqi'ah. Sampai berapa kali? 10 kali. Biar rezekinya lancar. Duitnya kayak tisu, diambil nggak habis-habis gitu. Cuman itu levelnya nomor 3 itu. Ya. Ya Allah, saya niat baca surah Waqi'ah ya Allah. Mudah-mudahan Engkau permudah rezeki saya ya Allah. Itu masih termasuk ikhlas juga tuh. Cuman KW 3 atau KW 2 tuh. Ya. Kalau tadi kan akhirat yang dia minta, kalau ini dunia gitu. Dia baca sholawat, dia baca apa lagi tuh? Dia sholat duha, sholat tahajud dan yang lainnya gitu. Dengan harapan dunianya itu Allah perbagus di situ. Ya. Wadaf'il mu'dhiyati, dan seperti terhindarnya daripada hal-hal yang menyakiti, mu'dhiyat, sesuatu yang membuat dia itu celaka gitu. Ya Allah, saya sedekah nih ya Allah, ya, agar di perjalanan supaya saya ini nggak ngapa-ngapa ya Allah, biar selamat sampai tujuan gitu. Jadi dia urusan-urusan duniawi itu diikat ya dengan amalnya dia kepada Allah. Itu namanya ikhlas yang ketiga di situ. Masih boleh juga di situ. Nah, wa ma ada dzalika, adapun yang selain dari yang 3 level tadi itu, riyaun madhmumun, itu adalah riya yang tercela. Jadi ikhlas itu cuma 3 nih. Ya, dia beramal karena Allah, nggak mengharapkan apa-apa. Seperti ibadahnya Rabi'ah al-Adawiyah. Dia sembahyang itu nggak minta apa-apa. Ya Allah, saya ibadah kepadamu, saya nggak minta apa-apa ya Allah. Saya nggak takut neraka, saya juga nggak perlu namanya surga. Tapi karena aku adalah statusnya seorang hambamu, yang mana saya ini harus mengabdi kepadamu. Yang kedua adalah dia beribadah karena Allah tapi mengharapkan akhirat. Yang ketiga adalah dia beribadah kepada Allah ya karena mengharapkan bagian-bagian dunia di sini. Tapi masih dianggap dia betul, masih dianggap dia itu masih dalam thariqahnya, masih benar di situ, masih dikategorikan ikhlas di situ. Kenapa ya, emang Allah janjiin kan? Allah janjiin kan, barang siapa yang membaca ini ya kan, maka Allah akan berikan di situ. Berarti kita menagih janji-janji Allah itu. Nah, selain dari level yang 3 itu riya jatuhnya gitu. Ibadah tapi biar orang gitu kan pada demen sama kita. Biar orang itu takjub sama kita. Biar orang itu nganggap kita ini orang hebat gitu. Ya kan, orang keren gitu. Followersnya banyak dan yang lainnya. Nah, itu namanya unsurnya riya, udah bukan ikhlas di situ. Kemudian wasidqu fil maqali yuhassinul aqwala. Kemudian yang keempat itu adalah jujur fil maqali, dalam ucapan-ucapannya, yuhassinul aqwala, dapat memelihara al aqwala, akan ucapan-ucapan. Orang yang jujur pasti ucapannya itu dipegang sama orang. Iya. Orang kalau udah jujur pasti itu. Orang itu pasti percaya sama dia di situ. Fal kadzibu, maka orang yang suka dusta, orang yang demen bohong, orang yang ngomongnya itu bohong mulu gitu. Fal kadzibu, maka orang yang suka berdusta, ghairu maqbulin, tidak akan diterima kalamuhu, ucapannya dia itu, indallahi, di sisi Allah. Bayangin tuh, Allah aja nggak demen.
Allah aja nggak demen tuh sama omongannya orang yang suka dusta di situ. Ghairu maqbul kalamuhu indallah wa indal khalqi, dan tidak diterima juga ucapannya di sisi makhluk. Ya, Allah aja nggak demen apalagi makhluk di situ. Ya, tukang bohong. Ya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, wala talbisul haqqo bil batili, jangan kau campur adukan yang benar dengan yang batil, jangan dicampur adukan. Ai jelasnya la tukhallitu, jangan kamu campurkan as-sidqa bil kidbi, kejujuran itu dengan kedustaan, jangan dicampur adukan. Wa qala ba'dul hukama'i, dan telah berkata sebagian hukama, al kharsu khairun minal kidbi, orang yang bisu itu lebih baik ketimbang orang yang tukang bohong. Masih mendingan orang yang nggak bisa ngomong tuh gagu gitu, gitu, ataupun bisu gitu, itu lebih bagus ya orang itu ketimbang orang yang lancar ngomongnya tapi tukang bohong di situ. Ya. Wasidqul lisani, dan jujur dalam ucapan itu awwalus sa'adah, adalah awal kebahagiaan bagi seseorang. Awwalus sa'adah, awal daripada kesuksesan bagi seseorang. Orang kalau udah jujur pasti dipakai orang di mana-mana di situ. Ya enggak? Nah itu. Kata saya punya guru tuh, orang kalau jujur gitu, pasti di mana-mana dipakai di situ. Apa kalau bahasa dagangnya recommended gitu kan. Karena apa? Karena dia jujur gitu, nggak suka bohong. Tapi kalau bohong, awal daripada kehancuran dia itu. Ya. Wa qala ba'dul bulghai, dan telah berkata sebagian ahli bahasa sastra itu. Balaghah, bulaghah. As-sadiqu, orang yang jujur itu musanun khalilun, dia itu akan terjaga khalilun ya dalam persahabatan ya dekatnya. Khalil itu sahabat dekat gitu. Orang kalau berteman gitu kan, ucapannya bisa dipegang gitu, pasti tuh langgeng persahabatannya. Pasti sampai akhirat pun dia akan langgeng tuh persahabatan. Kenapa? Karena dia nggak pernah mendustakan kawannya, dia nggak pernah bohongin kawannya. Orang yang berkawan dengan perkataan yang jujur pasti langgeng di situ. Musanun khalilun, muson tuh dijaga, khalil tuh maksudnya teman dekat. Wal kadhibu, sedangkan orang yang dusta, orang yang ngomongnya itu bohong, muhanun, dia itu akan dihinakan. Zalilun, maka dia itu rendahan. Ya sama, ini juga apa namanya rendah di situ. Orang temennya itu nggak mau lagi temenan sama dia. Kenapa? Karena dia itu ngebohongin, udah ngebohongin dia dalam persahabatannya di situ. Dan yang terakhir, wal masyuratu tuhassinul ara'a, dan bermusyawarah itu fil umuri dalam berbagai urusan, tuhassinul ara'a, dapat menjaga pendapat-pendapat seseorang. Ya. Ai jelasnya at-tadbirati, segala ya tadbirah, aturan-aturan ataupun tadbir, urusan-urusan yang dirancangkan, yang direncanakan. Apa saja, sesuatu apapun kalau kita rencanakan secara bareng-bareng dengan musyawarah, insya Allah tuh akan tidak timbul yang namanya gesekan ataupun perbedaan pendapat di situ. Ya. Jadi kalau dalam hal apapun urusan kita ini diharuskan untuk bermusyawarah. Allah berfirman wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kalian dalam setiap urusan. Biar apa? Biar nanti kalau salah kita nggak disalahin. Kan ini udah keputusan rapat gitu. Keputusan kita punya musyawarah di situ. Fal masyuratu, maka bermusyawarah itu sababu najatin, adalah penyebab keselamatan min sihami zulmi, daripada anak-anak panah kezoliman. Ya, nggak mungkin
orang itu yang tidak sependapat sama kita nyerang kita gitu kan. Mau bilang juga apa gitu kan, jangan begitu gini. Nggak mungkin. Kenapa? Karena kan semua itu kesepakatan bersama di situ. Ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, siapa yang mau disalahin orang itu? Kesepakatan bersama di situ. Kecuali itu adalah pendapat individu, tidak melibatkan orang lain, pengurus yang lainnya. Nah baru tuh. Ketika kita tidak sesuai dengan rencana kita, orang itu melancarkan anak-anak panahnya itu kepada kita, ya, menuduh kita dengan hal-hal yang nggak benar gitu, ya wajar. Orang kita nggak musyawarah di situ. Itulah pentingnya kita harus bermusyawarah. Ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, al-masyuratu hisnun minan nadamah. Bermusyawarah itu adalah benteng minan nadamati, daripada penyesalan. Orang kalau musyawarah nggak bakal nyesal di situ. Kenapa? Karena pendapat bareng-bareng di situ. Wa amanun minal malamati, dan adalah rasa aman minal malamati, daripada celaan-celaan orang lain. Dibully kita atau dijelek-jelekin sama orang, nggak mungkin. Kenapa? Orang itu hasil rapat bersama, hasil musyawarah di situ. Makanya Nabi nyuruh kita ini musyawarah, jangan kagak musyawarah. Biar apa? Biar nanti kalau seandainya hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak disalahkan sendiri di situ. Wa qala Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan telah berkata Sayyidina Ali Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu, ni'mal muwazaratu al-musyawaratu. Ni'mal muwazarah, sebaik-baiknya pertemanan, sebaik-baiknya komunitas, sebaik-baiknya perkumpulan itu al-musyawaratu, didasari dengan musyawarah. Pokoknya apa aja tuh, ya, komunitas ataupun perkumpulan apa aja yang apabila tidak didasari dengan musyawarah, maka otomatis itu akan ada sebuah gesekan-gesekan dan yang lainnya. Tapi kalau sesuai rapat, insya Allah tuh itu kita terselamatkan daripada hal-hal cacian dan yang lainnya. Wa bi'sal isti'dadu, dan seburuk-buruknya perencanaan, isti'dad, planning gitu. Kita mau bangun ini, kita mau bikin ini, itu namanya isti'dad. Wa bi'sal isti'dadu, dan seburuk-buruknya perencanaan, al istibdadu, yaitu merasa benar sendiri. Ini nih. Jadi kita ini kalau seandainya dalam sebuah perencanaan kita pengen apa, bangun apa dan yang lainnya, kita jangan dominan di situ, tapi kita lempar tuh, semuanya dilibatin di situ. Gimana nih semuanya gitu. Nah itu. Kenapa? Karena ketika ada sesuatu yang tidak kita inginkan, nggak ada yang disalahin. Ya, kenapa? Karena itu pendapat bersama di situ. Wal masyuratu bisukunis sini, dengan dibaca sukun sinnya, ya, wa fathil wawi, dan dibaca fathah wawunya. Bisa juga membacanya mishwarah gitu. Au bidom mishini, atau dengan dibaca dommah, bisa juga. Ya, wal masyu gitu. Wal masyuratu wasukunil wawi, dan dibaca sukun wawunya. Wal masyurah. Jadi boleh dua, boleh al masyurah, boleh juga al mishwarah di situ. Tsumma qala wal maqalatu tsaminata asyrata wallahu a'lam bissawab.